Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita yang paling besar. Kita diberikan hidayah dan taufik sehingga kita masih berada di atas iman, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk tetap dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Dan kita diperintahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bertakwa sebagai wujud syukur kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali menjadi seorang muslim. Dan siapa saja mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya juga kepadanya. Dengan dia mensyukuri yang sedikit, Allah Subhanahu wa taala juga akan menambah nikmat yang banyak kepadanya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita panjatkan sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, penutup para nabi, yang kita nantikan syafaat beliau dengan izin Allah nanti pada hari kiamat, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para sahabat, khulafaur rasyidin, kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para tabi'in, dan juga kepada alim ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka, para salaf, para pendahulu kita, mengikuti dengan baik hingga akhir kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal-awal tahun ini, di tahun 2017, kita seringkali mendengar dan melihat, membaca di beberapa media mulai ada ramalan-ramalan, terutama berkaitan dengan ramalan nasib. Ada tentang nasib baiknya di tahun 2017 ini, ada tentang nasib rizkinya, ada tentang nasib jodohnya, ada juga tentang nasib pekerjaannya, dijelaskan oleh pakarnya masing-masing. Perhitungannya kadang menggunakan zodiak atau rasi bintang, ada Aquarius, ada Pisces, Taurus, dan seterusnya. Ada juga seperti perhitungan orang Cina, yaitu dengan menggunakan yang namanya perhitungan sio-sio. Ada sio macan, sio kambing, sio yang lainnya. Ini untuk meramal nasib seorang, bisa setiap pekannya, bisa setiap bulannya, sampai pada tahun 2017 ini akan diterangkan tentang nasib-nasib mereka yang ada.
Yang pertama mesti diyakini oleh seorang muslim bahwa yang namanya nasib itu termasuk perkara gaib. Yang namanya rizki kita itu seperti apa, ini termasuk perkara gaib. Pekerjaan yang kita dapatkan itu seperti apa juga untuk masa akan datang, ini termasuk perkara gaib kita. Yang dimana yang dimaksud gaib, kita tidak mengetahuinya sama sekali kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkannya. Jadi bapak-bapak para jamaah sekalian, tidak ada yang mengetahui nasib dia di masa akan datang. Besok ingin melakukan apa, aktivitasnya apa, tidak paham. Apakah besok itu akan turun hujan pada jam berapa, detik keberapa, menit keberapa, juga kita tidak tahu. Sampai pun ada yang melahirkan, sudah diprediksi oleh dokter misalnya, besok akan lahir. Dia tidak mengetahui juga jam berapa bayi tersebut itu akan keluar ketika melahirkan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Luqman ayat ke-34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itulah yang mengetahui tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang mengetahui kapan hujan itu turun. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa saja yang terjadi dalam perut kandungan seorang wanita, seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan engkau juga tidak akan tahu apa nasibmu itu besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga dia tidak tahu, kita ini tidak tahu kapan kita itu akan mati. Innallaha alimun khabir. Kemudian Allah itu tegaskan, sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ramalan nasib-nasib tadi itu kita yakini, ada yang meramalkan demikian, sampai juga kita sering melihat ada yang punya benda yang hilang, dompet yang hilang, uang yang hilang, datang kepada orang-orang pintar. Seharusnya kalau kita pahami dalam prinsip akidah seorang muslim yang mengetahui perkara gaib sebagaimana dijelaskan tadi dalam surat Luqman ayat ke-34, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sampai pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril yang ketika itu ingin belajar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia menanyakan pada Nabi apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sampai Jibril juga tanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang? Kemudian Nabi SAW itu jawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yaitu Jibril. Jibril mungkin lebih dekat pada Allah, harusnya lebih tahu. Namun Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Malaikat Jibril alaihissalam juga tidak mengetahuinya. Maka perkara gaib ini adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ada yang bisa menebak-nebak kapan kiamat itu terjadi. Tidak ada yang bisa menebak-nebak kapan hujan itu turun dengan persisnya. Ramalan hujan ada memang, namun tidak bisa kita perkirakan. Walaupun sudah diperkirakan pun belum tentu hujan itu turun. Kemudian bayi yang dalam kandungan walaupun sudah di USG juga, ya kadang meleset dari perkiraan. Kadang juga seorang bidan itu bisa memperkirakan bayi ini nanti HPL-nya tanggal sekian, ternyata bisa maju, bisa mundur. Ini termasuk perkara-perkara gaib. Maka mengenai ramalan nasib tadi, kalau ada yang meyakininya, atau ada yang bertanya pada orang pintar kemudian meyakini apa yang dikatakan oleh orang pintar, maka para ulama itu jelaskan ada 4 hukum yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama, kalau dia meyakini bahwasanya dukun atau tukang ramal ini mengetahui perkara gaib dengan sendirinya. Jadi ini orang pintar, masa depan dia tahu, nasib orang dia itu tahu, benda hilang, dompet hilang, uang hilang dia tahu letaknya itu di mana. Kalau kita datangi orang pintar seperti itu, meyakini bahwasanya orang pintar tadi itu yang mengetahui semua perkara gaib, maka ingat bahwasanya ini adalah pemahaman kekufuran, dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya.
Karena ingat ayat yang lainnya secara tegas itu menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dalam surat Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah itu sendiri. Juga ditegaskan lagi dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib yang tadi sudah disebutkan, ada 5 hal tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara para ulama menerangkan demikian. Ulama besar seperti Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi itu mengatakan, jika ada yang meyakini bahwa tukang ramal mengetahui perkara gaib dengan sendirinya, maka ia telah kufur, ia telah kafir. Namun jika keyakinannya bahwa jin yang menyampaikan berita pada tukang ramal tersebut, atau memberikan tukang ramal tadi memberikan pemberitaan, menginfokan kepada kita dengan ilham, maka ketahuilah ini tidak sampai pada derajat kafir. Berarti kalau kita yakini orang pintar tadi yang mengetahui semua perkara gaib, hati-hati, kita bisa terjatuh dalam kekafiran. Adapun yang kedua, cuma sekedar bertanya, dan dia pahami bahwasanya tukang ramal atau orang pintar ini dapat ramalannya itu dari setan. Bisa menebak dompet yang hilang itu dari setan. Dia dapat info dari setan. Setan memberitahukan pada tukang ramal tersebut. Kemudian kita datang bertanya. Maka kalau kita mendatangi seperti itu, kata para ulama, yang pertama, hukumannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena kata baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Sofia, dari beberapa istri Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Siapa saja yang mendatangi tukang ramal, orang pintar tadi, dia tanya tentang sesuatu, tanya saja seperti itu, tidak diterima sholatnya 40 malam. Tidak diterima sholatnya 40 malam atau 40 hari. Amalan-amalannya jadi sia-sia karena dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang kedua, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikatakan oleh para ulama, dia terjatuh pada kufur asghar. Sebagaimana ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi kahin, dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, orang pintar, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau orang itu sekedar datang saja, tanya-tanya, tidak meyakininya, tidak membenarkannya? Ini kata para ulama, tetap tidak boleh untuk satu zarai, biar kita tidak terjatuh dalam bahaya yang lebih besar. Karena nanti kalau kita tanya pun lama-lama, ini sepertinya kok sama, ramalannya kok sama. Maka pernah ada kasus semacam ini dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia berkata bahwasanya wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, pernah di antara kami ada yang cuma datang saja pada tukang ramal, pada orang pintar. Maka Nabi SAW katakan, fala ta'tihim, jangan kalian datangi mereka. Cuma sekedar datang tidak boleh. Namun ada yang bentuknya, ini yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, ingin menguji orang pintar tadi dan dukun tadi untuk membongkar kedoknya, untuk membongkar perilaku dia yang jelek. Maka kalau tujuannya seperti itu dan biar orang-orang itu tidak mendatangi tukang ramal semacam tadi, maka seperti itu masih dibolehkan. Nah, kalau kita kiaskan tadi, kita samakan seperti yang terjadi di masa kini. Jadi siapa yang mendatangi tukang ramal di sini, kita tidak hanya mendatanginya. Bentuknya bisa dengan kita cuma sekedar nyetel TV. TV itu nanti disiarkan ramalan-ramalan nasib.
Kadang juga lewat majalah, lewat koran, di situ juga ada ramalan-ramalan nasib. Kalau kita percaya, maka hukumannya seperti apa yang disebutkan tadi. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari, dan juga dia telah dikatakan kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian khutbah yang pertama ini. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan menjauhkan kita dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung pada ramalan nasib tadi, intinya kita hanya terjerumus dalam dosa, bahkan dosa besar. Bahkan nantinya bisa terjerumus dalam kekafiran. Solusinya yang ditawarkan dalam agama kita pada bapak sekalian, yaitu ajaran agama kita mengarahkan pada kita untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan nasib-nasib ramalan-ramalan tadi. Kalau kita ingin rezeki kita itu lancar, tawakal pada Allah. Kalau kita ingin terus sehat, banyak doa, jaga kesehatan, tawakal pada Allah. Kalau kita ingin nasib kita itu baik, kita imani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita pasrah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang tawakal, maka akan dibukakan pintu rizki baginya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Taqdu khimason wa taruhu bitana. Kata Nabi SAW, seandainya kalian itu betul-betul bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana burung-burung itu mendapatkan rizki. Tawakal akan dibukakan pintu rizki. Pasrah pada Allah akan dibukakan pintu rizki. Lihatlah burung itu pergi pagi dalam keadaan perut lapar, pulang dalam keadaan perut yang terisi penuh. Dan juga kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Thalaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Dan juga disebutkan dalam hadis, lau anna nasa kullahum akhadhu bima lakafathum. Seandainya semua orang itu mau mengambil nasihat ini, yaitu tawakal pada Allah, maka kehidupannya itu akan diberikan kecukupan, rizkinya cukup, jodohnya juga Allah akan mudahkan, dan segala hal Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan pada dirinya jika dia mau tawakal pada Allah, bukan percaya pada ramalan-ramalan nasib. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diluruskan akidah kita dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, dan juga kita diberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah ini kami ingatkan, di hari Jumat Nabi SAW itu anjurkan pada kita untuk banyak-banyak bersolat pada baginda Nabi. Kata Nabi SAW, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang banyak bersalawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita memanjatkan doa pada Allah, moga-moga Allah memperkenankan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaika qabilina laha wa timmaha alaina. Allahumma inna nas'aluk imanan la yartad
wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.